Salam pemirsa TPRI yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan kami dalam acara Mimbar Agama Kristen melalui televisi Republik Indonesia Stasiun Jambi. Dan pada kesempatan hari ini kita boleh bersyukur masuk di bulan April, minggu pertama di bulan April, dan sesudah kita libur hampir 2 minggu boleh kita nikmati berkat Tuhan, pekerjaan kita, dan kembali kita aktivitas kembali dengan sukacita daripada Tuhan. Dan kesempatan yang indah ini kayak boleh deh memberikan materi buat pemirsa merupakan Mimbar Agama Kristen dengan tema Allah mengerti dan peduli. Allah mengerti dan peduli. Dan puji Tuhan bersama kita sudah ada ibu narasumber kita yang akan memberikan berkat rohani buat kita pada sore hari ini. Merupakan berkat yang luar biasa dalam memasuki di bulan April pada tahun ini, bulan yang mungkin bersejarah dalam kehidupan kita. Beliau adalah Ibu Pendeta Tiana Nababaan SPDK. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bu. Puji Tuhan. Shalom. Luar biasa. Semangat ya, Bu ya. Iya, Bu. Dengan di luar kesibukan Ibu tapi masih bisa memberikan kesempatan untuk melayani pada sore hari ini. Iya, ya, Bu. Terima kasih, Bu, waktunya. Iya, pemirsa yang dikasih Tuhan, seperti tadi saya katakan, Allah mengerti dan peduli. Merupakan suatu tema buat kita pada sore hari ini dalam pertemuan Mimbar Agama Kristen. Dan sebagai nats firman Tuhan, kita tidak akan pernah lepas dari nats firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang selalu menuntun hidup kita, memelihara kita, menjaga kita, menguatkan kita dalam suka dan duka. Dan sore hari ini saya akan mengajak pemirsa dimanapun Anda berada membuka Alkitab kita. Kita akan buka firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal yang ke-21. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yohanes pasal yang ke-21. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid yang lain. Ayat yang ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat yang kelima. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab dia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ayat yang ke-9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang kamu tangkap." Yang kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus
menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan siang dan malam di dalam kehidupan kita. Ibu narasumber, tadi kita sudah membaca firman Tuhan ini yang diambil tadi dari pembacaan Yohanes pasalnya yang ke-21 ayat 1 yang sampai ayat yang ke-14. Sangat menarik ini perumpamaan atau mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita tahu ya, dan pemirsa juga tahu di bulan ini kita nanti akan memasuki namanya Jumat Agung ya Bu ya. Nah, bagaimana setelah Jumat Agung kebangkitan, bagaimana mujizat-mujizat yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Itu yang membuat kita lebih percaya, itu yang membuat kita lebih semangat dalam hidup. Bahwa Dia akan tetap menjaga, memelihara dan memberikan mujizat pas dalam kehidupan kita ya. Nah, kembali ke nas tadi di dalam ayat yang kedua pasal 21 jelas dikatakan. Dan boleh dong Ibu kita menjelaskan kepada pemirsa. Kenapa sih kita memilih ayat ini? Baik Bu, bagi pemirsa yang ada dimanapun saudara berada, hari ini kita memilih tema yaitu Allah mengerti dan peduli. Karena kita mengingat hari besar, momen kita sebagai umat Tuhan, tidak lama lagi kita akan merayakan hari kematian Jumat Agung ya, atau Jumat Agung. Ya. Dan itu sudah Yesus sampaikan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia akan mati. Dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Yang sekalipun Yesus itu mati tetapi dia hidup. Dan sebab itulah di hari yang ketiga dia bangkit. Kemudian 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan itulah pembacaan firman Tuhan yang kita baca pada sore hari ini, bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Gitu ya. Dan disitulah Yesus melakukan mujizatnya kepada murid-muridnya. Kalau kita bisa melihat di situ sebetulnya yang terjadi pada waktu itu bagi murid-muridnya sangat luar biasa. Dan boleh kita tahu bahwa memang di dalam hal penampakan itu kita bisa melihat murid-muridnya pada waktu itu mereka tidak tahu bahwa Yesus datang bersama dengan mereka. Ya, seperti tadi Ibu menjelaskan mengapa kita memilih ayat ini. Karena kita tahu di bulan ini kita mau memasuki bulan Jumat Agung. Dan hari kebangkitan Paskah. Hari yang bersejarah buat kita sebagai umat Tuhan ya Bu ya. Nah, ini mungkin sangat menarik. Apalagi di ayat yang ketiga dikatakan tadi. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Berarti murid-murid yang lain dong bersama-sama. Ya, kata mereka kepada kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, ceritanya seperti itu. Yang mau kita pertanyakan dan yang mau mungkin dijelaskan kepada pemirsa. Malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Apa yang dapat kita pelajari dari kegagalan murid Yesus dalam menjala ikan pada saat itu? Ada suatu kegagalan. Baik, sebetulnya setelah Yesus mati pada waktu itu, dan dia sudah sampaikan kepada murid-muridnya bahwa dia akan bangkit. Namun pada waktu itu, ketika Yesus meninggal dan ketika Yesus tidak bersama dengan mereka, mereka itu mengadakan perkumpulan. Dan mereka mulai gusar, mulai takut. Karena tidak bersama dengan Yesus pada waktu itu. Padahal janji itu sudah disampaikan Yesus kepada mereka. Bahwa walaupun dia mati, tetapi dia hidup. Kemudian pada waktu itu Petrus berkata kepada teman-temannya,
kepada teman-temannya, ada di ayat 2 dikatakan di situ Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael. Dia berkata, aku akan pergi menangkap ikan. Kenapa itu dikatakan dia pergi menangkap ikan? Pada awalnya sebelum bersama dengan Yesus, mereka adalah penjala ikan. Iya, mereka penjala ikan. Jadi di saat mereka bersama dengan Yesus, mereka memiliki segalanya. Kebutuhan mereka cukup. Mereka tidak khawatir. Karena indah bersama dengan Yesus. Tapi ketika mereka tahu bahwa Yesus itu mati, maka mereka mulai gusar. Apa yang harus kami makan? Apa yang harus kami minum? Mereka mulai khawatir akan hidup mereka. Sehingga pada waktu itu Petrus berkata, aku akan pergi menangkap ikan. Artinya di situ karena mereka tidak bersama dengan Yesus, mereka takut akan kehidupan mereka sehingga mereka kembali lagi menangkap ikan dan bersama. Kurang percaya. Karena mereka kurang percaya, ragu dan bimbang. Iya, padahal selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka, Tuhan cukup semua. Cukup semuanya. Iya. Dan Tuhan juga bilang Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Iya. Ya. Tapi ada keraguan. Keraguan. Dan itu juga sifat manusia yang kita miliki sampai saat ini. Ada keraguan dalam kehidupan kita. Mungkin yang menyelimuti pemahaman pemikiran kita akan dalam hal kekurangan. Iya, betul. Masa depan dan lain sebagainya. Sama dengan murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu ya. Karena jelas dikatakan di dalam yang ketiga. Murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu ada rasa keraguan. Takut dan keraguan. Takut, ya. Oke, Bu, nanti kita akan lanjut kembali setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa yang dikasih Tuhan, masih tetap bersama kami dalam acara Mimbar Agama Kristen. Tadi sudah benar-benar kita dijelaskan oleh firman Tuhan melalui Bu narasumber kita. Dan yang di ayat yang ketiga tadi pertanyaan, mengapa murid Tuhan Yesus ragu, bimbang pada saat itu? Akhirnya memunculkan hal yang tidak berkenan bagi kehidupan mereka, satupun mereka tidak ada hasil untuk menangkap ikan, ya Bu ya. Nah, berarti intinya kalau kita hidup di luar Tuhan, betul. Rasa bimbang, rasa ragu, ketakutan, cemas, dan lain sebagainya akan semakin menghantui hidup kita dong ya Bu ya. Tapi bersama Tuhan kita pasti bisa. Oke. Dan ayat yang ketiga, itu tadi ayat yang ketiga. Dan ayat keempat nih Bu, kita mau bertanya dulu. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ini. Padahal kan sebelum Jumat Agung, sebelum Yesus wafat, bersama-sama sudah ada sekian tahun mereka. Murid-muridnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kok sekejap itu bisa lupa? Itu siapa gitu dong. Mengapa murid-murid Yesus tidak mengenalinya saat bertemu di pantai Tiberias? Bukan tidak pernah Tuhan Yesus memberikan mujizat mereka, membawa mereka ke luar kota, kemana-mana. Tuhan Yesus dalam perumpamaan sering membawa murid-muridnya. Kenapa Bu? Karena ya disitulah tadi kita melihat keiman mereka itu mulai goyah. Mulai goyah ya. Karena secara jasmani tidak lagi bersama dengan Yesus. Jadi iman mereka sudah mulai goyah dan mereka sudah kurang percaya. Kurang percaya lagi. Tapi kalau kita melihat di ayat 4 tadi, Yesus itu tiba-tiba berdiri di tepi pantai itu. Dan mereka tidak mengenalinya Yesus itu. Iya, itu pertanyaan tadinya tadi. Orang yang tidak percaya kepada Yesus itu imannya sudah mulai goyah dan sudah mulai tidak percaya lagi bahwa Yesus bersama dengan mereka. Berarti ada kesamaan di dalam ayat yang ketiga tadi jelaskan. Sementara kalau Yesus itu sebetulnya sudah berjanji, janjinya itu pasti digenapi. Aku akan menyertai engkau. Firman Tuhan ingatkan. Akan bersama. Nah, itulah sebabnya Yesus mengamat-amati. Walaupun mereka semalam-malaman di sana, tapi Yesus ada bersama dengan mereka.
mengamat-amati mereka, apa yang mereka sedang lakukan. Ya. Berarti Yesus itu peduli akan mereka. Ya, tetap Cuman menjaga mereka ya, Bu, ya. tadinya masih di dalam keraguan, Keraguan. kekhawatiran. Tidak percaya akan janji Tuhan. Iya, itu. Karena apa mereka tidak percaya janji Tuhan itu? Karena mereka hidupnya sudah kembali ke hidup yang lama. Yang bersama dengan Yesus mereka sudah penjala manusia, jadi kembali lagi penjala ikan. Itu makanya sebelum mereka iya, menjadi murid Tuhan Yesus ya. Iya, makanya mereka pergi ke pantai Tiberias dengan maksud untuk menjala ikan. Begitu, Bu. Iya, ya. Iya. Sangat menarik ya, Bu ya, dikatakan yang tadinya sudah berteman sekian tahun menjadi murid yang setia, seperti yang dikatakan tangan Simon Petrus adalah salah satu murid yang setia. Iya. Salah satu murid kesayangan Tuhan Yesus dijelaskan dalam firman Tuhan. Iya. Tapi dalam ayat 3 tadi benar, iman mereka kendor. Iya, kendor. Iman mereka kembali ke asalnya. Tidak kuat, tidak percaya akan janji Tuhan dalam kehidupannya, Bu ya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita yang sekarang ini? Mungkin ada dong seperti Simon Petrus yang dulu dalam kehidupan kita yang sekarang ini. Iya. Mungkin sekali kita sudah merasakan bagaimana pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita dekat, melekat, terhubung dengan Tuhan, apa yang kita alami pasti membuat hati kita tenang, pikiran kita tenang, hidup kita damai. Tetapi jika kita meninggalkan Tuhan, tidak percaya lagi kepada Tuhan, maka kehidupan kita juga tidak tenang. Galau, gusar, takut di dalam hidup kita ini. Apalagi menjalani hari-hari kita seperti sekarang ini. Sekarang ini ya. Iya. Iya, Bu ya. Kita banyak memiliki ketakutan, keraguan. Bagaimana nanti kehidupan masa depan anak-anakku, bagaimana kehidupan rumah tanggaku ini, apakah nanti rumah tanggaku ini bahagia, apakah anak-anak saya sukses. Ya, banyak hal yang kita pikirkan. Tapi dengan firman Tuhan ini menguatkan kita, harus kita benar-benar percaya kepada firman-Nya, janji Tuhan, bahwa aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Engkau tidak akan pernah kutinggalkan. Begitu. Ini kita pegang janji Tuhan ini, supaya kita mendapatkan berkat-berkat seperti apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus ini nanti. Bersama dengan Tuhan pasti ada mujizat. Ya, Bu. Ya, jadi yang membuat kita kuat, tadi saya katakan mungkin pada saat sekarang ini banyak murid-murid seperti Simon Petrus yang terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini menghadapi masalah. Tadi sempat bilang dalam keluarga, pekerjaan, anak-anak, terlalu kita memikirkan ya, Bu ya. Tidak percaya akan janji Tuhan. Ya. Nah, akibatnya bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini? Oh ya, akibatnya itu kalau kita seperti murid-murid Tuhan Yesus tadi yang kurang percaya itu, ya hidup kita terombang-ambing. Terombang-ambing ya? Iya, dan tidak mendapatkan berkat. Seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus ini. Sudah semalaman dikatakan. Sudah semalam-malaman mereka satu pun tidak ada yang dapat. Iya, satu ekor pun tidak akan dapat. Tidak mendapatkan berkat kalau tidak percaya kepada Yesus. Gitu ya, tidak akan kuat, imannya tidak akan kuat kalau tidak bersama dengan Yesus. Gitu. Tetapi kita lihat di situ, di mana mereka taat dan mau melakukan janji Tuhan, maka mujizat itu terjadi bagi mereka. Banyak yang mereka dapatkan. Ikan-ikan besar 53 ekor katanya akan didapatkan. Mujizat itu sangat luar biasa ketika kita percaya dan taat kepada perintah Tuhan. Apa yang dikatakan Yesus itu? Tuhan peduli bagi mereka. Anak-anak, adakah kamu memiliki lauk bau? Di situ Yesus peduli bagi mereka. Lalu ketika itu mereka dikatakan terjun ke danau. Menyadari segala kekurangannya. Ya, kelemahannya. Bahwa mereka terpikir olehnya karena mereka sudah meninggalkan Yesus pada waktu itu. Tidak percaya lagi kepada Yesus. Tetapi ketika Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu itu, mereka menyadari bahwa itu adalah Yesus.
Ya begitu. Nah, setelah mereka melakukan itu. Iya. Nah, ini sering yang terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini. Sering kita merasa hampa hidup, tidak percaya diri, Iya. menjalani hidup. Seperti tadi bilang, banyak pertanyaan yang muncul dalam pikiran kita. Bagaimana pekerjaan, bagaimana keluarga, bagaimana anak, dan lain sebagainya. Yang mengakibatkan kita ada salah dalam jalan Tuhan ya. Lari dari firman Tuhan. Kurang percaya dari firman Tuhan. Seperti tadi murid-muridnya. Sampai satu malam dikatakan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tapi mujizat Tuhan dinyatakan pada saat itu. Mereka dapat ikan. Iya. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita, Bu ya. Iya. Oke, dari peristiwa ini apa yang mau kita ambil? Gaya hidup orang yang tidak percaya pada zaman dahulu, yaitu murid-murid Tuhan Yesus. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu, bagus sekali. Kalau kita melihat di sini firman Tuhan yang sudah kita pelajari, bahwa memang kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus harus taat melakukan perintahnya. Ketika tadi dikatakan tebarkanlah jalanmu itu, mereka taat melakukan itu firman Tuhan, melakukan janji-janji Tuhan itu, maka mereka mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Mereka menyadari ketika bersama dengan Tuhan, pasti mereka mendapatkan berkat dari Tuhan. Jadi untuk itu, sebagai orang percaya kita semuanya, Bapak Ibu dimanapun berada, mari kita taat kepada firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Dan kita ingat janji Tuhan. Terutama pada bulan ini kita akan merayakan hari kematian Yesus Kristus. Dan bangkit pada hari yang ketiga, Jumat Agung. Membawa kita kepada kepercayaan yang sungguh-sungguh. Bahwa mujizat Tuhan akan nyata. Dan Yesus yang kita puji itu tetap kita percayai. Dan dia mengerti dan peduli setiap apa yang kita lakukan. Yang apa yang kita butuhkan di dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita. Dia mengerti dan dia peduli akan setiap kehidupan kita. Oke, baik ya Bu, ya mantap sekali. Intinya ketaatan. Ketaatan dalam hidup kita sangat membuat kita hidup damai, sukacita, dan selalu menggambarkan kalau kita selalu disertai oleh Tuhan. Pemirsa yang dikasih Tuhan, hidup taat di hadapan Tuhan. Maka hidupmu akan semakin diberkati Tuhan, diberkati rumah tangga, anak-anak, pekerjaan, dan sebagainya. Hidup taat dan berdasarkan firman Tuhan. Sampai di sini pertemuan kita, mimbar kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.